75. Jadi untuk soal esainya adalah 75%, sedangkan esainya adalah 25%, gitu ya. Nah, kemungkinan gitu ya, untuk soal kasusnya kalau nggak kasus hukum acara perdata adalah hukum acara pidana, gitu ya. Mungkin diantara itu gitu pilihannya. Kemudian untuk soal esainya itu sekitar 10 soal, gitu ya. Esainya cukup sederhana kok, nggak begitu rumit. Menurut saya nggak begitu rumit gitu ya. Jadi mudah untuk dikerjakan itu. Semua di materi itu semuanya ada. Jadi insya Allah bisa dikerjakan lah gitu ya. Terus berkaitan dengan materi, kemarin kita sampai di materi slide berapa ya? Hukum acara pidana, tapi udah yang tanya jawab, Pak. Sudah saya jawab semua? Kalau yang di WA grup udah. Oke. Kalau di slide nomor berapa? 71, bukan? Lewat ya? Ya ini kalian harus paham ya ini ya, benda sitaan, kondisi benda sitaan. Jadi prosesnya itu pada waktu tahapan penyelidikan gitu ya, itu baru ada namanya proses penyitaan gitu ya. Di mana proses penyitaan itu ya ini tadi macam-macam bendanya gitu ya, jenis bendanya. Kemudian di sini adalah kondisinya. Ketika kondisi benda sitaan itu mudah rusak, biaya yang disimpan cukup tinggi dan sebagainya, ini bisa dilakukan dijual secara lelang gitu ya. Nah, kemudian nanti ketika sudah ada putusan gitu ya, putusan pengadilan ya, jadi amar putusannya itu ada 4, barang dirampas, disita dan dirampas untuk negara gitu ya, yang pertama. Yang kedua adalah barang itu dikembalikan kepada tersangka atau terdakwa gitu. Terus kemudian disita oleh negara dan dimusnahkan gitu ya. Dan yang terakhir saya agak lupa tuh ya. Nah, nanti dilihat di KUHP ada 4 putusan mengenai barang sitaan itu gitu ya. Nah, kewenangan Kementerian Keuangan terkait dengan barang tadi adalah barang yang dirampas untuk negara. Ya, ketika sudah dikembalikan ya berarti kembali kepada pemiliknya. Ketika dimusnahkan berarti oleh jaksa penuntut umum barang tersebut dilakukan pemusnahan gitu ya. Tetapi kalau ketika dirampas oleh negara baru masuk kepada barang yang menjadi milik negara gitu ya, melalui jaksa penuntut umum dan kemudian dilakukan proses pelelangan gitu. Nah, prosesnya dan bagaimananya nanti kalian bisa lihat di dalam PMK 8 gitu ya. Dimana kalau kita lihat gitu ya, di situ ada berapa prosesnya gitu. Nah, untuk lebih jelasnya untuk proses proses dari barang itu dirampas sampai barang itu dilakukan pelelangan, itu kalian bisa pelajari lebih lanjut di mata kuliah kekayaan negara lain-lain nantinya gitu ya, karena di situ ada barang yang dirampas oleh negara dan termasuk proses gratifikasi yang untuk dilelang. Nah, itu masuk di sana juga gitu. Sehingga proses itu gitu ya, itu merupakan satu kesatuan. Nanti kalian bisa lihat di dalam PMK 8 gitu. Ya. Oke. Kemudian kemarin kalau nggak salah sampai halaman atau slide 102. Ya, ini ya. Ini kan ganti rugi sudah ya. Besarannya 3 juta rupiah. Terus apa yang dimaksud dengan tindak pidana ringan yaitu nilainya di bawah 2 juta rupiah gitu ya. Oke. Nah, ini proses adjudikasi bahwa di dalam kekuasaan kehakiman di sini ada proses legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, dahulu saya sudah pernah cerita bahwa kejaksaan di dalam Orde Lama itu di bawah lembaga yudikatif. Ya, dia terpisah dari eksekutif. Namun
pada masa Orde baru kejaksaan, kepolisian, KPK dan sebagainya itu merupakan organ dari eksekutif gitu ya. Dimana kalau kita lihat ada plus minusnya antara posisi di tengah maupun posisi di sebelah kanan begitu. Kemudian yang mana kekuasaan kehakiman dalam hukum acara pidana, sehingga ini adalah proses di mana dari penyidikan ya, kemudian penuntutan, ya, pelaksanaan putusan, pemberian jasa hukum dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, ya. Sehingga berdasarkan fungsinya di sini ada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan. Nah, Badan Peradilan ini adalah tidak hanya kehakiman ataupun Mahkamah Agung saja, ya, tetapi di sini juga termasuk dari kepolisian, kejaksaan, ya, kemudian lembaga pemasyarakatan dan rubasan. Jadi Badan Peradilan ini lingkupnya adalah sistem jadi sistem peradilan pidana, ya. Jadi tidak hanya kita bicara mengenai pengadilan saja gitu. Oke. Di pemeriksaan adjudikasi atau pemeriksaan di depan persidangan, di sini ada namanya upaya-upaya gitu ya. Di dalam pengadilan negeri melakukan upaya ke pengadilan tinggi, melakukan upaya hukum lagi merupakan Mahkamah Agung ya. Sedangkan di sini pengadilan tinggi dan pengadilan negeri itu masih melihat yudek faksinya. Sedangkan di dalam upaya hukum ke Mahkamah Agung adalah yudek jurisnya gitu ya. Sehingga kalian bisa bedakan ya, seperti halnya di dalam hukum acara perdata juga sama gitu ya, bahwa di dalam tahapan pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi itu yang dicari adalah kebenaran faktanya hukum gitu ya, sedangkan di juris itu adalah hukum acaranya gitu. Kemudian masuk di dalam macam-macam pemeriksaan persidangan ya. Di sini ada pemeriksaan biasa, singkat dan cepat. Cepat dibagi menjadi dua, yaitu pemeriksaan tindak pidana ringan ya, yang mana nilainya di bawah 2 juta tadi ya kerugiannya, dan pelanggaran lalu lintas ya. Jadi pelanggaran lalu lintas juga masuk di dalam sini gitu ya. Jadi kalau biasanya sidangnya itu hari Jumat nih gitu ya, termasuk tindak pidana ringan lainnya gitu ya, seperti pekerja seks komersial tertangkap dan sebagainya, itu ada di sini nih ya, pemeriksaan secara cepat ya, hakimnya tunggal. Nah, kemudian di sini adalah ada proses ya, biasa, singkat dan cepat. Ini adalah perbedaan-perbedaannya ya. Singkat itu dicatat dalam BAP sidang, ini penetapan ya, JPU dan dakwaan, tanpa JPU gitu ya. Kemudian sifat pembuktiannya sulit, mudah, sederhana, ini mudah sekali gitu ya. Kejahatan pelanggaran kecuali pasal 205, tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu lintas, melebihi jangka waktu ya 14 hari biasa, ini adalah 1 hari gitu ya, dan lain-lainnya. Kemudian hakimnya majelis ini hakimnya tunggal. Putusan pengadilan, surat dan surat gitu ya. Nah, ini terkait dengan eksepsi ya. Eksepsi adalah bantahan, takisan, jawaban atas tadi ya, terkait dengan pokok perkara gitu ya. Di mana ketika seseorang sudah dilakukan dakwaan ya, maka disinilah melakukan bantahan ya. Jadi kalau kita lihat hukum acara pidana gitu ya, seseorang sudah masuk ke pengadilan, maka jaksa penuntut umum melakukan pendakwaan ya. Setelah pendakwaan, maka dari pihak penasihat hukumnya, dari si terdakwa gitu ya, dia melakukan jawaban ya. Setelah itu apa? Kemudian pembuktian ya. Setelah pembuktian, maka jaksa penuntut umum mengajukan penuntutan. Nah, kemudian setelah penuntutan baru dari pihak penasihat hukum terdakwa melakukan pembelaan atau pledoi namanya, gitu ya. Sehingga nanti setelah itu semua baru pada putusan pengadilan, gitu ya. Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara, dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberikan kesempatan pada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil sebuah keputusan. Ya. Jenis-jenis eksepsi, ya.
eksepsi kompetensi, eksepsi terkait dengan tuntutan gugur, eksepsi mengenai syarat formilnya, dan eksepsi dakwaan batal demi hukum. Ya, kompetensi, ya eksepsi tentang kompetensi itu kompetensi absolut dan relatif. Kalian sudah paham ini, tidak perlu saya ulang kembali. Kemudian ada eksepsi tuntutan gugur, ada nebis and idem. Jika perkara itu sudah diputus dalam perkara yang sama, kemarin sudah berulang kali ada 5 unsur yang harus dibuktikan untuk dikatakan nebis and idem, gitu ya. Kemudian daluarsa juga sudah saya kasih tahu bahwa ketika ancaman hukuman mati, maka daluarsanya adalah 12 tahun, gitu ya. 18 tahun, gitu ya. Mohon maaf. Kemudian yang terakhir adalah tersangka atau dakwanya meninggal. Ya, ini maka tuntutannya gugur. Kemudian ada eksepsi syarat formil, ya. Jenis putusannya ada NO atau dakwaan tidak dapat diterima. Misalkan untuk tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun atau pidana mati, tersangka mulai dari proses penyidikan tidak didampingi oleh penasihat hukum. Nah, ketika tidak ada penasihat hukum, maka dia secara hukumnya cacat, ya karena diancam di atas 5 tahun dan pidana mati. Yang kedua, tindak pidana yang didakwa merupakan delik aduan, sedangkan prosesnya diproses tanpa adanya aduan dari pihak manapun. Nah, sehingga di situ tidak dapat diproses seharusnya. Ya. Kemudian tindak pidana lain yang didakwa sedang diproses oleh pengadilan negeri lain. Nah, ini juga nggak bisa. Lalu error in persona, terdakwa yang diajukan salah identitasnya. Ya, ini juga teman-teman harus jeli nih. Ya, karena beberapa kali identitasnya itu kan berganti-ganti. Nah, namanya mungkin sama, wajahnya mirip, tapi nomor identitasnya berbeda, dia bisa saja orang yang berbeda begitu. Sehingga bisa saja ini adalah eksepsi terhadap syarat formilnya. Kemudian tindak pidana yang didakwakan mengandung sengketa perdata yang harus diperiksa secara perdata. Misalkan seperti tadi apa namanya? Kasus-kasus terkait dengan utang piutang dan sebagainya, sehingga di situ harus diselesaikan secara keperdataan. Dan yang terakhir, JPU keliru dalam merumuskan dakwaan, gitu ya. Kemudian eksepsi dakwaan batal demi hukum, yaitu melanggar pasal 143 ayat 2 KUHP, ya. Kemudian proses putusan eksepsi kompetensi di dalam pasal 156 tidak dijelaskan jenis eksepsinya, kompetensi yang bagaimana harus terputus lebih dahulu. Namun, ya, praktek nuansa HIA dan RPG. Sehingga ketentuan pasal 156 KUHP merujuk pada praktek hanya pada eksepsi kompetensi absolut yang akan diputus terlebih dahulu. Jika eksepsi dikabulkan, maka pokok perkara tidak akan diperiksa. Putusan atas eksepsi absolut dapat dilakukan perlawanan dengan tingkat banding. Ya, jadi dilakukan banding. Putusan atas eksepsi kompetensi relatif bersamaan dengan pokok perkara. Ya, eksepsi kompetensi relatif dapat dimintakan setiap saat pada setiap proses pemeriksaan. Terus terkait dengan hukum pembuktian pidana, ya di sini ada teori pembuktian. Yang pertama, sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, ya. Yang kedua adalah sistem teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka. Dan selanjutnya adalah teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis, dan terakhir teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Ya. Teori pembuktian positif adalah secara positif karena hanya berdasarkan undang-undang, ya telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak perlu sama sekali. Keyakinan ini disebut teori pembuktian formil. Ya. Kemudian pembuktian keyakinan hakim berhadapan-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif didasarkan alat bukti berupa pengakuan terdakwa. Ya, tidak selalu membuktikan kebenarannya. Pengakuan kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar melakukan suatu perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun juga keyakinan hakim sendiri. Bertolak pangkal pada pemikiran itulah, maka teori berdasarkan keyakinan hakim belaka yang didasarkan pada keyakinan hati nurani sendiri ditetapkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan. Ya. Kemudian teori pembuktian keyakinan hakim yang logis, ya ini perkembangan dari pembuktian keyakinan hakim bahwa merupakan jalan tengah dari sistem pembuktian yang ada
Menurut teori ini, hakim dapat melakukan putusan seorang bersalah berdasarkan keyakinannya. Keyakinannya didasarkan pada dasar-dasar pembuktian, disertai suatu kesimpulan yang berlandaskan peraturan-peraturan pembuktian tertentu, sehingga hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi, gitu ya. Jadi didasarkan pada suatu motivasi, gitu ya. Itu clue-nya. Dan yang terakhir, teori pembuktian negatif adalah salah tidak seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan sistem ini memadukan unsur-unsur objektif dan subjektif dalam menentukan satu atau tidaknya orang didakwa atau terdakwa. Kemudian sistem pembuktian dalam KUHP, ya, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seseorang kecuali sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Ya. Ia memperoleh keyakinan. Ya. Jadi ini merupakan bentuk dari pembuktian yang negatif yang kita pakai. Gitu ya. Alat buktinya ini keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Gitu ya. Saksi adalah orang yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri. Ya. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang perkara yang merupakan keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang dia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Ya, jadi itu kumulatif ya, bukan alternatif. Artinya kalimatnya adalah dan, bukan atau, gitu ya. Dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu, sehingga keterangan saksi didasarkan pada ini adalah keterangan dari saksi ahli, gitu ya. Misalnya pemikiran atau pendapatnya bukanlah merupakan alat bukti yang sah. Jadi kalau menurut pemikiran dan pendapatnya tidak bisa. Dia harus melihat, mendengar, dan mengalaminya sendiri. Dalam hal menilai kebenaran dari keterangan seorang saksi, hakim perlu memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti. Ya. Alasan yang mungkin digunakan oleh saksi memberitahukan keterangan tersebut dengan cara hidup, kesusilaan saksi, serta segala sesuatu pada umumnya mendapatkan mengaruhi tidaknya keterangan itu dipercaya. Lalu ada saksi testimonium de adiutum, ya, yaitu keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain. Ya. Maka kesaksian ini tidak sah. Ya. Artinya bahwa dia hanya mendengar atau dia berdasarkan ucapan orang lain dan sebagainya. Itu tidak bisa dilakukan didasarkan pada sebuah kesaksian, sehingga keterangannya yang bersangkutan itu hanya sebagai petunjuk, gitu ya. Oke. Kemudian jenis-jenis saksi menurut KUHP ini adalah saksi yang meringankan atau menguntungkan, gitu ya. Kemudian ada saksi yang memberatkan. Syarat sahnya saksi ya bersedia disumpah, ya, telah dewasa. Saat materialnya, dia melihat, mendengar, dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana. Seorang saksi harus dapat menyebutkan alasan untuk dari kesaksian itu. Dan yang terakhir, keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ya. Lalu perihal pembuktian adalah dakwaan atau bukti, gitu ya, untuk memperoleh kepastian bahwa yang didakwakan JPU terdapat terdakwa yang benar dengan cara memeriksa mengenai peristiwa atau perbuatan tertentu, mengenai mengapa peristiwa tersebut terjadi atau motif. Ya. Maka dari itu, pemeriksaan terdiri dari menunjukkan peristiwa-peristiwa diterima oleh panca indera, memberikan keterangan tentang peristiwa-peristiwa yang telah diterima tersebut, dan menggunakan pikiran yang logis. Manfaat dengan adanya pembuktian tersebut, maka hakim dapat menggambarkan dalam pemikirannya apa yang sebenarnya terjadi, sehingga memperoleh keyakinan tentang hal yang tersebut meskipun ia tidak melihat, mendengar, dan merasakan sendiri. Ya. Yang diungkap dari pembuktian, ya, alat pembuktian yang benar dan lisan adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, ya, hasil yang diperoleh dari tindak pidana, dan keterangan saksi. Yang kedua adalah penguraian pembuktian, cara-cara menggunakan alat bukti dalam tindak pidana. Lalu kekuatan pembuktian, keterikatan hakim pada alat bukti melihat pasal 184, ya, dasar pembuktian, keadaan yang dialami yang diterangkan dalam kesaksian disebut dalam dasar pembuktian, ya. Kemudian beban pembuktian,
mengenai siapa yang mempunyai beban membuktikan mengenai unsur-unsur tindak pidana. Kemudian di dalam pasal 66, tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, ya. Terus kemudian ada asas hukum yaitu presumption of innocence, gitu ya. Lalu ada tuntutan pidana, ya, pemeriksaan terhadap diri terdakwa, saksi cukup, maka penuntut umum dipersilakan menyampaikan tuntutan pidananya. JPU menguraikan segala sesuatu selama pemeriksaan apakah dakwaan tersebut terbukti atau tidak. Ya, ini diagram alur perkara, gitu ya. Sehingga ketika JPU membacakan tuntutan, gitu ya, maka dari pihak pembelaan melakukan pledoi. Lalu jaksa penuntut umum memberikan jawaban atas pledoi atau yang disebut dengan replik, tersangka menjatuhkan duplik, ya, terus itu, ya, dan sebagainya, sehingga nanti hakim ketua akan melakukan tadi putusan. Putusannya ada dua jenis, ya. Yang pertama adalah putusan yang bersifat formil, putusan yang bukan merupakan satuan putusan akhir, ya, terkait dengan pernyataan tidak berwenang mengadili, ya, pernyataan dakwaan PU batal demi hukum, ya, kemudian pernyataan dakwaan PU tidak dapat diterima, ya, putusan berisikan penundaan pemeriksaan perkara oleh perselisihan kewenangannya, ya. Lalu putusan yang sifatnya material atau merupakan putusan akhir, ya, menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan, ya, pengadilan berpendapat bahwa kesalahan atau perbuatan yang didakwa terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, ya, misalkan minimnya alat bukti yang ditetapkan dalam undang-undang yang tidak terpenuhi. Yang kedua adalah putusan ini sifatnya negatif, artinya putusan tidak menyatakan terdakwa tidak melakukan perbuatan didakwakan, melainkan menyatakan bahwa kesalahan terdakwa tidak terbukti di dalam pengadilan, gitu ya. Kemudian sistem pembuktian, ya, dalam pasal 183 KUHP, ya, minimal 2 alat bukti dan keyakinan hakim, jaksa tidak dapat banding ke PT, ya, jadi kalau terkait dengan ini tidak bisa. Kemudian ada putusan lepas, ya, jadi kalau ini adalah putusannya terdakwa dibebaskan. Kalau ini ada putusannya adalah putusan lepas. Maksudnya, perbuatan didakwa putusan tersebut terbukti, tapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana. Karenanya adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf, gitu ya. Alasan pembenar kalian bisa lihat di dalam pasal 48 KUHP, ya. Lalu ada alasan pemaaf pasal 49 dan 51. Dapat dimintakan banding oleh terdakwa maupun jaksa. Lalu putusan pemidanaan, ya. Apabila kesalahan terdakwa terdapat perbuatan yang didakwa, maka terbukti sah dan meyakinkan. Kemudian apabila terdakwa terbukti bersalah, maka harus dijatuhi pidana, kecuali apabila terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana belum berumur 16 tahun. Maka hakim dapat memilih ketentuan dalam pasal 45, menyerahkan kembali pada orang tuanya, diserahkan pada pemerintah untuk dipelihara, ya. Kemudian menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Kewajiban hakim setelah putusan memberitahukan kepada terdakwa tentang segala sesuatu menjadi haknya, ya. Hak segera menerima atau menolak putusan, mempelajari putusan sebelum menerima atau menolak hasil putusan dalam batas waktu yang ditentukan undang-undang, hak meminta penangguhan pelaksanaan putusan untuk mengajukan gerasi dalam hal dia menerima putusan, hak meminta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding, dalam hak menolak putusan, dan terakhir hak mencabut pernyataan dalam waktu yang ditentukan dalam undang-undang, ya. Surat putusan vonis harus sesuai dengan format, ya. Ini adalah formatnya, gitu ya. Kemudian tidak terpenuhinya ketentuan dalam pasal 1, ya, huruf A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, dan L mengakibatkan putusan batal demi hukum. Jadi kalau tidak memenuhi ini, ya, ini, jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, ya. Ini adalah, nah ini harus diperbaiki nih. Tapi urutannya seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. G itu yang ini. Nah, biar sama gitu ya. Jadi ini urutannya seperti ini,
Ya, ketika tidak memenuhi ini, maka batal demi hukum. Ya. Kemudian kita masuk dalam eksekusi putusan pengadilan. Nah, hakim pengawas atau pengamat itu setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam pemidanaan perampasan kemerdekaan. Ya, ini aturannya. Kemudian tugas pokoknya adalah hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilakukan sebagaimana mestinya, ya, mengadakan pengawasan bahan-bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat, ya, dan sebagainya. Dan yang selanjutnya adalah ini, ya, proses lembaga peradilannya. Nah, ini adalah mengenai sistem peradilan pidana, gitu ya. Jadi kalau dahulu pemidanaan itu aliran klasik ya balas dendam, tetapi kalau sekarang adalah mengembalikan dalam proses memanusiakan kembali, gitu ya. Jadi kalau aliran klasik itu mengatakan bahwa itu merupakan pemidanaan, itu merupakan balas dendam, sedangkan yang teori yang baru modern itu mengembalikan orang yang sudah dinyatakan bersalah yang melakukan tindak pidana itu kembali kepada masyarakat, sehingga namanya lembaga pemasyarakatan. Jadi dilakukan kembali pengembalian kepada masyarakat. Ini adalah alurnya seperti ini. Oke, teman-teman, demikian untuk kurang lebihnya, ya. Untuk materi yang terakhir, saya buka sesi pertanyaan, mungkin 2 atau 3 pertanyaan saja. Nanti kalau belum jelas bisa ditanyakan di grup, tapi saya jawab setelah kuis, gitu ya, karena setelah ini kita kuis. Langsung mukanya pada, ya kan biasanya kalau pertemuan ke-7 kan kuis ya. Ini kuis buat kalian sendiri loh. Nanti kan buat nambah-nambah kalau nilai kalian UTS jelek ataupun UAS jelek kan bisa buat tambahan. Bagaimana kalau nilainya kuisnya jelek, Pak? Enggak lah, jangan dong. Kan boleh buka buku, udah boleh buka buku, masa tetap aja jelek. Kalian ini. Oke, ada lagi? Cukup? Wah, nggak ada yang bertanya, maka langsung soal kuis. Semangat saya. Sudah? Siapkan kertas. Soal pertama. Sebutkan dan jelaskan minimal 4 persamaan dan perbedaan. Jadi kalau kayak gitu soalnya berarti jawabannya ada 8 ya. 4 persamaan, 4 perbedaan ya. Hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan Tutsringrecht. Bisa nulisnya nggak kalian? Tidak, Iya, Pak. Pak. Tuh, di grup chat. Enggak, Pak. Makanya belajar bahasa Belanda.
Yang ketiga, gambarkan dan jelaskan alur ataupun proses hukum acara perdata dari awal sampai akhir. Dari awal itu ya dari proses melakukan pendaftaran sampai ingkrah. Dan yang terakhir, ya, gambarkan dan jelaskan proses hukum acara pidana dari awal sampai akhir. Soalnya gampang, itu jawabannya paling panjang itu. Oke? Ya. Cukup 5 saja soalnya. 5 kan itu? 5 apa 4? 4 ya? Oke, kerjakan. Kalian mau mematikan Zoom-nya atau tidak? Atau biarkan? Untuk hemat kuota. Nah, saya ini nanya kok. Matikan aja boleh. Boleh. Silahkan log out ya. Nanti kita selesai jam 10 ya? Iya, Pak. Ya, berarti jam 9.55 gabung lagi ke sini untuk proses terakhir gitu ya. Nanti jam 10:05 nanti dikirim email ke email saya adityawirawan@pknstan.ac.id. Ya. Jangan lupa ya ditulisi di dalam itunya UTS kuis hukum litigasi kelasnya. Ya. Sip. Nanti Baik, dulu. Pak. Baik, Pak.